Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan juga hidayah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini tema kita adalah menjauhi penyakit hati. Kita sebagai seorang muslim sudah sangat hafal bagaimana yang namanya iri, dengki, hasad, itu sudah sangat hafal sekali. Bagaimana taunya ujub, riak, sombong, sudah sangat hafal sekali. Tetapi apakah kita termasuk yang ada di dalamnya, atau kita hanya cuma sekedar tahu sebagai ilmunya, atau tahu sebagai pengetahuannya? Seseorang yang mendengar kata-kata orang lain yang tidak enak, kemudian dia langsung komentar, dia hati pikirannya langsung komentar, dan dia itu ada mengeluarkan unek-uneknya langsung, sehingga banyak sekali orang mengetahui kesalahan saudaranya tersebut. Itu penyakit hati. Kita sebagai seorang muslim tidak ada yang sempurna. Ujub, riak, sombong. Diberi anak pandai, kita sombongkan. Diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, namanya bersyukur itu paling hanya 3 detik. Tapi yang namanya dibanggakan pendapatannya kepada orang lain dengan bagaimana dia mendapatkan sesuatu itu dengan caranya, itu adalah kesombongan. Dan yang jelas, kalau kita masuk di ranah tersebut, fahamkah kita? Pernahkah kita setelah kita itu ujub, setelah kita itu riak, bahkan sombong, pernahkah kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala? Ayo kita berpikir. Sangat jarang sekali. Itu kita yang orang muslim tahu bahwa kesombongan itu sebenarnya bisa menghapus pahala kita, pahala yang kita kerjakan. Tetapi kita sendiri nggak sadar kalau kita menjalankan. Kita bisa muncul atas izin Allah, bisa muncul di TV, sombongnya ampun-ampun. Disebarkan kemana-mana dengan ujub kita, dengan riak kita. Dan pernahkah kita mohon ampun seperti itu? Sangat jarang sekali. Itu tetap penyakit hati. Walaupun kita tahu tentang agama, tetapi itu akan muncul terus-menerus. Pahala, walaupun kita itu dakwah, kita berpahala, tetapi setelah itu sombong, setelah itu fitnah, setelah itu meracuni orang lain, bahwa kita sesama saudara, saling menjatuhkan. Ingat, menjatuhkan saudara lain di depan umum, di depan khalayak ramai, itu suatu kesalahan dan dosa. Dan apakah kita sadar bahwa itu dosa? Sadar itu dosa pada waktu kita mengucap bahwa menyalahkan saudara kita di depan umum itu dosa. Tetapi setelah itu mohon ampun? Tidak. Inilah yang harus kita sadari. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'min. Kita harus tahu, kamu sekalian manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an jelas. Ya, pengobat atau penyembuh penyakit dalam dada, dalam hati kita. Ya, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita ingat, hati Allah, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah berarti menjalankan isi Quran. Apapun. Walaupun kita itu faham tentang agama, walaupun kita hafal tentang agama, aplikasi itu sulit sekali. Aplikasi itu sulit sekali. Dan amal itulah yang menjadi soleh nanti di hadapan Allah. Kalau itu kita rusak dengan iri, dengki, ujub, riak, sombong, habis amal kita. Apakah kita besok selamat di akhirat? Wallahu a'lam. Kita harus paham dan kita harus belajar serius. Jangan kita sia-siakan hidup di dunia kita, hanya umur kita paling 60, 70, 80, 90. Tetapi nanti di akhirat abadi. Berapa kali kalau kita melakukan dosa 1 tahun umpamanya, nanti di akhirat berapa juta tahun kita akan dibalas. Kalau seseorang itu berdosa dan dia di neraka. Ingat,
Al-Quran tidak main-main. Al-Quran tidak melihat siapa orang. Dia seorang biasa, dia seorang berilmu, dia pejabat, dia seorang pendakwah. Kalau dia masuk ranah-ranah yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia tetap akan masuk neraka. Sudahkah kita tobat? Ayo kita berpikir. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Kala amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada, sehat-sehat selalu dan mudah-mudahan pagi ini senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya rabbal Alhamdulillah dengan izin Allah, pagi ini saya mendampingi guru kita Ustadz Danu dalam program kesayangan kita, Siraman Kolbu Sejukan Hati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Tahu siapa Pak Ustadz membuat hati terenyuh Pak Ustadz. Sehingganya ternyata penyakit hati ini bisa jadi bom waktu bagi setiap manusia. Semua manusia. Jadi di akhirat itu memang tidak ada yang namanya Ustadz masuk surga. Nggak ada. Nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada. Semua balik amal Pak Ustadz. Semua balik amal. Jadi orang biasa pun dia tidak berdakwah. Tetapi kalau amalnya dia itu bagus, cakep, keren di hadapan Allah Ta'ala, ya dia masuk surga tanpa dihisab bisa aja. Jangan kita sombong lah istilahnya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz.